Historia Eklesiastika sejarah gerejawi oleh Eusebius. Sementara itu rasul-rasul yang kudus dan murid-murid penyelamat kita menyebar ke seluruh dunia. Ini sudah jelas. Oh ya, ada yang mengkritik saya, itu Eusebius salah bacanya, tapi dibacanya Eusebius. Oke, kalau Anda membaca dalam bahasa Inggris memang Eusebius. Tetapi nama Eusebius itu dalam bahasa Yunani, saudara. Yunani memang kata eu itu dibaca eu karena eu artinya baik. Eusebios, Eucharistia. Jadi memang saya membaca Eusebius tidak salah. Anda menyalahkan saya, siapapun Anda, saya tidak sebut namanya. Karena Anda menginggriskan seluruhnya. Itu memang kebiasaan kita di Indonesia. Ini bukan pembelaan, ini hanya mencerahkan gitu. Maksud saya sebelum Anda menyalahkan, belajarlah gitu loh. Sebelum menyalahkan, belajarlah. Saya bukan berarti tidak mau disalahkan. Kalau memang salah, salahkan saya. Tapi kalau saya benar, jangan buru-buru menyalahkan. Karena kita berhadapan dengan suatu wawasan. Ini menyimpang, tapi untuk memberi pencerahan juga. Di Indonesia kalau kita ngomong bahasa Latin atau bahasa yang umum Latin lah, itu di Inggris-Inggriskan, padahal nggak begitu. Yunani dan Latin itu umumnya sesuai dengan yang dituliskan. Eusebios, Eusebius, 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 Eucharistia, Eucharistia, dibaca eu, memang eu. Euangelion, memang eu. Jadi bukan you gitu, bukan. Itu karena Anda menginggriskan. Dan memang kebiasaan kita di Indonesia yang Latin-Latin itu diinggriskan memang. Bonafide, dulu zaman dulu populer kata itu. Sebenarnya Bonafide saja, tulisannya Bonafide itu dibaca lumrah saja, Bonafide karena itu bahasa Latin. Atau kalau orang lulus nilainya bagus, cum laude. Saya disalahkan ngomong cum laude. Itu bacanya cum laude, Romo. Ya. Cum laude karena Latin dibaca seperti yang tertulis. Oke, itu menyimpang, hanya mau memberitahu saya, biasakan cross check, cek dan recheck sebelum mengatakan orang lain salah. Nah, itu sesuatu yang perlu sekali. Salah itu Romo, tapi Anda cek recheck dulu dan perluas dulu wawasan sebelum menyalahkan orang. Nah, itu seperti itu. Kita lanjutkan ke sini. Di dalam HE, Historia Eklesiastika, masih pada bagian yang sama tadi, kitab ketiga, bab 1 ayat 1, kita lihat bagaimana penyebarannya. Awal hanya dikatakan menyebar ke seluruh dunia, sekarang dikatakan menurut tradisio, Parsia diserahkan kepada Thomas sebagai ladang karyanya. Skythia kepada Andreas. Asia kepada Yohanes yang meninggal di Efesus setelah sekian lama tinggal di Asia. Ada 3 orang yang disebut, Thomas, Andreas, Yohanes. Itu bagaimana mereka berkarya disebutkan satu wilayah-wilayah tertentu. Kemudian pada ayat yang kedua, Petrus muncul berkhotbah di Pontus, Galatia, Bitinia, Kapadokia, dan Asia kepada orang-orang Yahudi di perantauan. Kita sudah pernah bahas. Akhirnya ia pergi ke Roma, jelas sekali ke Roma, disalibkan dengan kepala di bawah, salib terbalik. Sebab ia sendiri meminta cara demikian. Salib terbalik, salibnya Petrus, nanti Anda bisa lihat juga di YouTube-nya Katkit. Selanjutnya, di dalam Historia Eklesiastika, kitab yang ketiga, bab yang kedua ayat pertama. Setelah kemartiran Paulus dan Petrus, berarti mereka di Roma menjadi martir, Paulus dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan, minta dibalik, mereka menjadi martir. Linus diangkat menjadi uskup gereja Roma. Berarti Linus menggantikan Rasul Petrus. Kita ingat bahwa saudara-saudari, uskup Roma, uskup gereja Roma sama dengan Bapa Suci, sama dengan Paus. Meskipun istilah Paus belum ada pada zaman para rasul. Istilah Paus perkembangan selanjutnya sebagai istilah teknis maksud saya. Tapi istilah uskup sudah ada. Karena istilah uskup adalah istilah yang muncul di dalam perjanjian baru, bunyinya dalam bahasa Yunani episkopos atau episkopoi kalau jamak. Sayangnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai penilik jemaat. Tidak muncul, padahal kalau diterjemahkan harafiah uskup, episkop, episkopos, episkopus, episkopoi. Nah itu. Jadi di sini Linus menggantikan Rasul Petrus sebagai apa? Paus yang kedua, sebagai uskup gereja Roma.
Dan kemudian ada keterangan, ini nanti nyambung kepada Alkitab. Paulus menyebutnya, yang dimaksud Linus, karena yang dibicarakan Linus. Berarti Paulus menyebut Linus ketika menulis surat dari Roma kepada Timotius dalam salam bagian akhir surat itu. Ini ada keterangan, surat yang ditulis kepada Timotius ternyata ditulis dari Roma. Silakan Anda buka surat kepada Timotius. Ada enggak dari Paulus yang sedang ada di mana? Tidak ada keterangannya. Hanya memang tersirat ada, namun kalau mau lihat keterangan yang rinci dan jelas, kita harus buka tradisi suci. Kita lihat bahwa rupanya Paulus menyebut paus yang kedua di surat Timotius. Di surat yang keberapa? Ternyata di surat yang kedua pada bab yang keempat ayat 21. Sekarang ini Alkitab, saya kutip ayatnya. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca 2 Timotius 4 ayat 21 ada kata Linus. Linus yang dimaksud adalah Linus uskup Roma. Linus yang diangkat menjadi uskup gereja Roma atau sebagai paus, itu yang disebut dalam 2 Timotius 4 ayat 21. Kalau kita hanya mengandalkan Alkitab, ya kita tidak tahu itu nama-nama itu siapa. Tapi dengan membuka ini lalu kemudian kita menjadi tahu. Kita buka selanjutnya, masih pada HE, pada kitab yang ketiga, bab yang keempat, ayat yang keenam. Demikianlah tercatat, dikatakan tercatat. Akhirnya juga tercatat kan tradisi suci. Timotius adalah orang yang pertama menjadi uskup Efesus. Titus, uskup Kreta. Berarti sebenarnya kalau dalam bahasa sekarang itu Timotius, Titus tuh nggak boleh dipanggil nama sembarangan gitu. Harusnya dipanggil apa, Bin, kalau zaman sekarang? Bapak Uskup. Bapak Uskup Timotius atau Monsinyur Timotius atau yang mulia Titus gitu ya. Kita cuman kalau ngomongin itu Titus aja di sini. Kan gitu kan, Timotius, Titus. Kalau kita sekarang kan seakan-akan seperti itu kan. Padahal mereka ini tokoh-tokoh penting. Dan ikonnya pun menggambarkan begitu. Sekarang kita bicara ikon sebelah kanan tuh ikon gereja timur, Katolik timur tuh. Baca, Vin. Tulisan pada ikonnya, Vin. Waduh. Itu kan yang kemarin sebelah kanan udah belajar bahasa Yunani kan? Timotius. Apa? Yang kanan sepertinya nama dia itu ada Timo. Oke, Timo terus? Yang kiri nggak tahu. Oke, yang kanan itu Timotheos, ada kata Theos. Jadi sebenarnya kata Timotius, nama itu mengandung kata Theos yang artinya Allah atau Tuhan. Jadi itu Timotheos yang sebelah kiri itu Hagios, Santo Timotius. Nah itu kira-kira begitu artinya. Hagios suci, yang suci. Hagios, Hagia. Makanya ada gereja Hagia Sophia, yaitu Hagia suci, ya Sophia kebijaksanaan atau hikmat. Gereja hikmat suci. Nah itu yang sudah direbut orang lain itu. Nggak usah ngomongin itulah, nanti sensitif itu. Nah di sini kita tahu ternyata Timotius itu Monsinyur yang mulia, Bapak Uskup. Uskup pertama di Efesus, Titus uskup di Kreta, Pulau Kreta. Dan ini sinkron nanti dengan Alkitab. Kita lihat ya. Tadi ini kan tradisi suci ya. Kemudian sekarang kita buka 1 Timotius bab yang pertama ayat yang ketiga. Ketika akunya tentu Paulus di sana konteksnya, hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkaunya Timotius tentu saja, supaya engkau tinggal di Efesus. Nah, keterangan di sini saudara-saudari, kalau hanya mengandalkan Alkitab saja nggak tahu, hanya dikatakan supaya Timotius tinggal di Efesus. Apa artinya tinggal di Efesus, Bin? Kalau hanya mengikuti ayat dalam Alkitab ini, apakah langsung bisa disimpulkan itu seorang uskup? Kalau dari ayatnya saja nggak bisa, Rama, karena nggak ada konteksnya. Kalau dari ayatnya aja nggak bisa atau bisa? Kalau dari tinggal doang ya belum tentu uskup kan. Siapa tahu dia dari mana gitu pengen menetap di Efesus. Ya, hanya dikatakan supaya tinggal menetap gitu kan? Iya. Tapi kemudian kalau kita membuka tadi tradisi suci yang diriwayatkan oleh Eusebius dalam HE tadi yang sudah dikutip, Timotius uskup pertama di Efesus. Lalu ayat ini menjadi jelas bahwa tinggal di Efesus dalam arti atau dalam kerangka untuk apa? Jadi uskup. Menggembalakan jemaat menjadi uskup di kota Efesus itu. Nah itu saudara-saudari. Lalu menjadi kayak ditugaskan ya, Rama.
Ditugaskan. Ini jadi penugasan. Kalau yang Titus memang agak jelas. Sekarang kalau kita buka yang Titus ya, yang Timotius belum terlalu jelas. Kalau Titus agak jelas meskipun kalau hanya berdasarkan ayatnya belum langsung jelas. Hanya dikatakan Titus ditinggalkan di Kreta, tapi ada maksudnya supaya mengatur dan menetapkan penatua. Tapi artinya apa di situ? Baru kemudian kalau kita membuka tradisi suci menjadi jelas. Oh, Titus uskup Kreta. Oh, lalu menjadi masuk akal dikatakan perlu diatur, berarti Titus mengatur. Siapa yang bisa mengatur? Episkopos tentu saja. Lalu engkaunya Titus, perhatikan baris kedua dari bawah. Engkau Titus menetapkan penatua-penatua. Penatua kata aslinya apa, Win, dalam bahasa Yunani? Presbiteros. Presbiter, berarti seperti saya inilah, Romo. Jadi kata menetapkan penatua berarti supaya menahbiskan romo-romo. Kalau dalam bahasa kita zaman sekarang, pengertian kita sekarang. Nah itu saudara-saudari ya. Jadi sebenarnya ayat-ayat Alkitab ini yang masih samar-samar sangat jelas ketika kita membuka tradisi suci. Itu maksudnya. Maka sangat jelas Titus itu uskup di Kreta dengan jelas. Kalau kita memahami ini, Vin, sekarang kalau membaca Titus 1 ayat 5, seandainya belum membaca yang tadi, tradisi suci menurut Eusebius tadi, langsung sudah jelas atau belum nih? Titus 1 ayat 5. Kalau yang Titus, kalau orang Katolik harusnya jelas, Rama. Karena yang dilakukan kan memang yang biasa dilakukan uskup, menahbiskan imam-imam. Tetapi itu tuh masih samar-samar ya? Iya, kalau nggak tahu konteksnya mungkin akan bingung juga. Iya betul. Bacanya Titus. Tapi kemudian ketika disempurnakan dengan info dari tradisi suci, uskup lebih jelas. Kreta, jelas ya. Nah itu saudara-saudari. Maka berpeganglah teguh, lanjutkan ayatnya, pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, itu harus hafal. Ayatnya di mana? 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sekarang lanjut. Masih pada HE, pada buku yang ketiga, pada pasal keempat ayat 7. Sekarang ngomong tentang tokoh ini. Lukas. Lukas yang orang tuanya dari Antioquia, berarti Lukas orang Antioquia. Dan yang bekerja sebagai dokter, berarti Lukas apa? Orang apa dia? Dokter. Yang punya hubungan dekat dengan Paulus. Dan yang mengenal dengan baik karya rasul-rasul. Berarti kenal rasul-rasul. Kenal Paulus. Kerjaannya sebagai dokter. Orang tuanya dari Antioquia, jelas sekali. Telah mewariskan kepada kita 2 kitab yang diinspirasikan, diilhamkan oleh Roh Kudus maksudnya. Salah satu kitab adalah Injil. Berarti Injil Lukas. Sekarang kembali tanya lagi, Vin. Kalau hanya dari ayat-ayat Injil Lukas, ada nggak nama ini Injil Lukas? Ada nggak? Enggak. Maka kita tahu sekarang kalau kita buka di sini, salah satu kitab adalah Injil. Berarti karena yang nulis Lukas, Injil Lukas. Kitab yang lain adalah Praksis Apostolon, kisah para rasul. Tahu nggak kalau kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas kalau hanya lewat ayat-ayat di dalamnya? Dari ayat-ayat juga nggak tahu, orang. Sulit ya, hanya dikatakan dalam bukuku yang kedua gitu kan. Karena buku yang pertama adalah dia nggak langsung Injil. Nulis namanya. Ini saya Lukas yang nulis. Ini aku Lukas loh bro. Nggak ada. Hanya memang alamat penulisan sama. Injil Lukas dimulai dengan Theophilos, yang kisah Rasul juga Theophilos ya. Ada. Maka dikatakan buku yang kedua. Dan ini kelop sekali kalau kita membaca tradisi suci, maka jelas. Jadi proses bagaimana terbentuknya Alkitab menjadi jelas. Kalau begini kok mau menolak tradisi suci itu bagaimana logikanya, Kevin? Coba jelaskan pada saya. Tidak bisa dijelaskan, Rom. Tidak bisa dijelaskan memang. Ya artinya kalau menolak tradisi suci, kamu harus menganggap Alkitab turun gedebuk dari langit. Bruk, dikirim pakai JNI atau TGI. Ini nggak pakai endorse, ya, hanya saya menyebut saja. Selanjutnya, saudara-saudari. Ini di dalam HE kitab yang ketiga, bab 4 ayat 10. Clement yang ditabiskan jadi uskup ketiga gereja Roma. Ketiga ya, Linus, Cletus, Clement jadi uskup ketiga. Dihitung setelah Rasul Petrus maksudnya.
Sebagaimana Paulus bersaksi adalah rekan kerja Paulus. Perhatikan, ada nama Klemen, kemudian dikatakan rekan kerja Paulus. Klemen, rekan kerja Paulus. Kita lihat keterangan selanjutnya. Terkait dengan hal itu, pantaslah kita menyebut tulisan-tulisan perjanjian baru yang telah disebutkan sebelumnya. Tadi kan sudah disebutkan berbagai macam tadi itu ya. Penyebutannya ini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka sekarang kita lanjutkan masih pada tradisi suci, bagaimana tulisan-tulisan perjanjian baru. Berarti di bagian-bagian sebelumnya kan sudah disebut tadi, ada Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Tapi kemudian Eusebius perlu mengulang lagi sebagai suatu susunan urutan. Perhatikan bagaimana urutannya. Perjanjian baru yang telah disebutkan sebelumnya, sudah disebut awalnya. Pertama, keempat Injil suci. Jumlahnya berapa? Angkanya berapa? 4 drama. 4. Berarti pertanyaan sederhana, kenapa Injilnya orang Katolik ada 4? Jawaban simpelnya apa? Karena Eusebius nulis begitu. Iya, dalam arti tertentu yang lebih luas, Tadi, karena memang sejak semula demikian, dipakai 4 Injil yang sah dan valid. Dari mana kita tahu? Tradisi suci gereja. Kalau sekte yang lain yang bukan Katolik, bagaimana kamu bisa mendapatkan yang keempat Injil itu? Tolong ceritakan kepada saya. Dari gereja Katolik. Dihujankan dari langit, tidak ada sejarahnya. Bruk, gedebruk, brak, gedubrak, terjun dari angkasa. Apakah demikian? Tentu tidak. Jadi kalau orang Katolik membuka tradisi suci jelas sekali. Kenapa orang Katolik mengimani 4 Injil? Karena demikian sejak zaman para rasul. Karena demikian ditradisikan kepada kita. Karena demikian diteruskan kepada kita. Salah satunya itu Eusebius. Tidak hanya ini satu loh, ini ada beberapa yang menyebutkan. Selanjutnya praksis apostolon. Setelah itu, berarti ini sudah memperlihatkan urutan ya. Perhatikan ya. Sudah kelihatan belum Vin urutannya? Sudah kayak sekarang ya? Iya, Injil suci, kisah para rasul, kisah para rasul. Surat Rasul Itu apa? Surat-surat Rasul Paulus. Kita buka selanjutnya di dalam HE, kitab yang ketiga, bab 25 ayat 2. Setelah itu, maksudnya setelah kisah para rasul susunannya gitu ya. Surat-surat Paulus, selanjutnya dalam urutan adalah surat pertama Yohanes, lalu surat pertama Petrus. Setelah itu, pantaslah ditempatkan wahyu. Di bagian ini sudah sama dengan urutan kita sekarang atau belum, Bin? Mungkin ada yang belum masuk, mungkin Roman. Yes, ada yang belum masuk dalam arti, kalau kita perhatikan urutan ini ternyata belum persis seperti urutan kita sekarang. Kenapa? Ada masalahnya. Masalahnya adalah kalau kita membuka ayat yang ketiga, ini masih pada HE 3 bab 25. Kenapa kok urutannya masih begitu ngaclok ya? Ngaclok itu apa? Masih belum sama seperti urutan kita sekarang. Karena ada persoalan. Persoalannya itu ditulis di sini. Di antara tulisan-tulisan yang diperdebatkan, berarti ada surat-surat atau kitab-kitab yang masih menjadi perdebatan. Ini masuk Alkitab atau tidak? Sebutlah surat Yakobus. Itu yang pertama. Berarti ini sekarang ngomong mengenai tulisan-tulisan yang diperdebatkan. Diperdebatkan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah masuk atau enggak sebagai perjanjian baru. Lihat konteksnya. HE 3, 25 ayat 1. Tadi ngomongin tentang apa? Soal urutan. Tulisan perjanjian baru. Berarti diperdebatkan mengenai perjanjian baru. Artinya, kalau kita membuka di sini, yang diperdebatkan adalah tulisan-tulisan berikut ini masuk atau tidak. Apa artinya diperdebatkan, Bin? Ada yang setuju, ada yang nolak. Betul. Yes. Ada yang menyatakan ini masuk perjanjian baru. Ada juga yang mengatakan ini tidak. Berarti belum ada kata sepakat di antara gereja-gereja yang memakai. Sebutlah, berarti di situ ada yang diperdebatkan surat Yakobus. Kemudian surat Yudas. Kemudian surat kedua Petrus. Lihat, yang diperdebatkan adalah surat kedua Petrus. Kenapa? Yang pertama tadi sudah masuk, perhatikan. Lalu surat pertama Petrus. Berarti surat pertama Petrus otentik. Pada zaman itu semua yakin itu sungguh dari Petrus. Ada bukti-bukti otentiknya. Tetapi surat kedua Petrus di situ kita perhatikan diperdebatkan.
Berarti ada yang mengakui, ada yang tidak, belum sepakat. Lalu selanjutnya surat kedua dan ketiga Yohanes. Jadi yang ketiga dan yang kedua. Kenapa kok yang pertama enggak? Karena sudah disepakatin. Nah, sudah disepakati. Perhatikan Iya. ya. Yang ayat 2, surat pertama Yohanes. Sudah enggak masalah. Jadi yang dipermasalahkan ada beberapa. 1, surat Yakobus. 2, surat Yudas. 3, surat kedua Petrus. 4 dan 5, surat kedua dan surat ketiga Yohanes. Perhatikan bahwa ada yang diperdebatkan. Kalau ada perdebatan berarti belum sepakat. Artinya apa? Belum jelas. Isi Alkitab itu apa? Ukurannya belum jelas. Kanonnya belum jelas. Karena itu, karena ada perdebatan, perlu ada kejelasan. Perlu ada ukuran. Yaitu ukuran iman. Ukuran atau kejelasan itu bahasa gampangnya disebut kanon. Kanon itu alat pengukur atau secara harafiah kita bisa tongkat pengukur. Tapi dalam makna apa? Dalam makna daftar isi Alkitab. Maksudnya mana saja nih kitab-kitab yang masuk dalam perjanjian baru atau dalam Alkitab. Berarti kan perlu ada kejelasan. Yang menyelesaikan perdebatan siapa? Gereja Katolik. Justru karena ada perdebatan pada awalnya, maka kemudian perlu kanon Alkitab untuk memperjelas.